Saya mau minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Ada seorang dokter Samira yang selalu menyuarakan terkait produk-produk skincare. Lalu kenapa dua orang ini yang dikejar? Ya, yang dikejar oleh pihak mereka, ya. Apakah ingin dijebak untuk supaya bisa masuk penjara, dan ketika masuk penjara mereka bisa bebas jualan tanpa ada yang mereview, tanpa ada yang berani bersuara mereview. Ini memang framingnya luar biasa nih kita ini. Kasus dugaan pemerasan yang menjerat artis Nikita Mirzani belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan, bukannya hanya drama yang terjadi selama persidangan, tetapi juga berbagai macam tudingan, mulai dari adanya kasus suap jaksa penuntut umum dan hakim, hingga kegaduhan yang terjadi di dalam dan ruang persidangan. Begitu sengitnya kasus yang dialami Nikita, sampai-sampai Partai Gerindra ikut buka suara saat salah seorang netizen mempertanyakan kasus yang dialami artis yang kerap disapa Nikmir itu. Ikuti saja dulu masih panjang prosesnya, tulis akun resmi Partai Gerindra yang merupakan partai penguasa. Ya, seperti diketahui jika Nikita Mirzani disebut-sebut menjalin hubungan cukup baik dengan Presiden Prabowo Subianto, bahkan saat pemilu Nikita gigih mendukungnya. Dan hal itu menjadi ingatan kolektif publik. Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Ini memang framingnya luar biasa nih kita ini. Luar biasa memang kita. Framingnya itu untuk membentuk opini publik itu luar biasa. Padahal apa sih rekaman itu? Nggak jelas kok. Silahkan lapor ke polisi, ke KPK, atau ke jaksa, atau pihak-pihak yang terkait dengan ini. Jadi nggak usah masuk ke pengadilan, karena pengadilan ini saat ini yang sedang berjalan itu dijalankan sesuai mekanisme kita undang hukum acara pidana. Ada mekanismenya. Kalaupun dia memasukkan itu bukti katanya, belum saatnya, nanti lah buktikan nanti di ujung. Saat ini nggak bisa, karena masih ada saksi-saksi dulu dari pihak jaksa penuntut umum. Kalau dia mau membuktikan ini, silakan laporkan. Kami siap menunggu di mana sebenarnya yang menyuap-nyuap itu. Kami akan ambil sikap juga kalau ada suap menyuap. Kami sebagai kuasa hukum aja, kami juga akan ambil sikap. Karena kami tidak pernah membahas masalah suap menyuap dan tidak pernah menyinggung ini. Kami sebagai kuasa hukum agak tersinggung dengan kata-kata di kita ini. Dikatakan suap menyuap, apalagi suap itu hakimnya menyidangkan. Sungguh luar biasa beraninya, framing ini luar biasa. Buktikan. Kalau memang bisa dia buktikan, ajukan dulu. Jangan ngomong langsung mencuat. Iya kalau itu benar, kalau tidak resiko sama dia, pencemaran nama baik. Pengacara kondang Hotman Paris yang dikenal vokal dalam menyuarakan pendapatnya di berbagai kasus hukum hingga menarik perhatian publik. Dan kali ini saat kasus yang menjerat Nikita Mirzani mendapat sorotan, Hotman tak tinggal diam. Pengacara senior itu secara terbuka menyatakan pandangannya mengenai kasus yang menjerat Nikita dianggap syarat dengan kejanggalan. Menurut Hotman, ada beberapa poin yang membuat kasus Nikita patut dicurigai. Hotman menyoroti perbedaan penanganan kasus Nikita dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang serupa. Dalam pandangannya, proses hukum yang dijalani Nikita Mirzani terasa tidak biasa, seolah ada kekuatan di belakangnya yang ingin memastikan Nikita masuk ke penjara. Hotman Paris berulang kali mengemukakan bahwa seharusnya kasus pencemaran nama baik dengan hukuman di bawah 5 tahun tidak harus dilakukan penahanan. Apa yang dilakukan kejaksaan terhadap Nikita dianggapnya sebagai langkah yang terlalu berlebihan.
Saya mau minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Atas dasar apa? Karena undang-undangnya KUHP jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tolong dijelaskan oleh pihak kejaksaan kepada publik pasal berapa yang dituduhkan sehingga bisa ditahan. Dan juga tolong pendapat para ahli hukum. Pendapat para ahli hukum atas kejadian ini. Kalau kita lihat sekarang sidangnya Nikita Mirzani, apalagi saksinya Doktiv, itu semua jelas terurai bahwa ini tidak ada yang memang didasari satunya pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sesuai LP ataupun dakwaan, apalagi sampai di persidangan. Karena apa? Ini adalah terkait masalah satu produk yang memang ada masalah. Kami mencoba menganalisa ada apa sih ini semua, ya. Kok klien-klien saya kebetulan kayak Dokter Samira dalam hal ini yang suka mereview produk ya, tanpa disuruh, tanpa diminta, ya, semata-mata untuk menjaga kesehatan khususnya wanita Indonesia yang membeli produk-produk skincare. Jangan sampai dirugikan di kemudian hari, ya, terkait dengan kesehatan mereka yang menggunakan produk-produk yang dianggap berbahaya. Ada 2 orang di sini. Ada seorang Nikita Mirzani, ada seorang Dokter Samira yang selalu menyuarakan terkait produk-produk skincare. Lalu kenapa 2 orang ini yang dikejar, ya, yang dikejar oleh pihak mereka, ya? Apakah ingin dijebak untuk supaya bisa masuk penjara, dan ketika masuk penjara mereka bisa bebas jualan tanpa ada yang mereview, tanpa ada yang berani bersuara mereview. Pokoknya kalau pengen lebih jelasnya ke kuasa hukum, proses hukum lagi berjalan. Kalau mau nanya lebih lanjut ke lawyer kami. Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita, belakangan berembus kabar adanya isu penyuapan terhadap sejumlah hakim. Atas dugaan itulah, Nikita Mirzani membuat langkah yang mengejutkan publik dengan melaporkan sejumlah hakim ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan ini dilayangkan setelah ibu 3 anak itu merasa ada kejanggalan dalam persidangan dan proses hukum yang dijalaninya. Sontak saja tindakan Nikita menjadi sorotan tajam dan menambah tensi panas polemik seputar kasusnya. Laporan ke KPK ini bukan sekedar upaya hukum biasa, melainkan sebuah pernyataan berani yang mempertanyakan integritas lembaga peradilan. Dengan melapor ke KPK, Nikita Mirzani tidak hanya berupaya mencari keadilan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membuka kotak Pandora tentang kemungkinan adanya praktik kotor di balik proses peradilan. Langkah Nikita melaporkan adanya dugaan penyuapan ke KPK dituding pendiringan opini oleh pihak Reza Gladys. Sultan euy. Terima kasih ya. Ngatur masak daging. Apa-apa ya, rumahnya di Madrid. Ya. Ya. Saya dulu atuh. Renok asli Zukrem. Subscribe ya itu. Pas sama follow juga saya. Kalau di baju coklat sih beda. Kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang tapi bocornya justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Siapa tuh si Dewi? Bukan dukun kan Dewi itu? Ya siapa itu Dewi? Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya harus dikriminalisasi, dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang.
yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini. Apalagi di persidangan, Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Pasti seluruh warga negara Indonesia menonton, semua level, anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Saya tidak melihat Nikita Mirzani, saya melihat proses penegakan hukum dimanapun sudutnya. Saya akan pantau dan saya akan terus cermati. Jadi berkaitan dengan informasi tentang adanya perbuatan laporan terdakwa Nikita Mirzani ke KPK tentang perihal bukti rekaman yang mengarah kepada dugaan penyuapan yang katanya dilakukan oleh klien kami kepada APH, saya pikir itu hal wajar ya, itu langkah hukum yang wajar, karena memang harus seperti itu untuk membuktikannya, bukan menciptakan satu skenario yang bertentangan dengan hukum acara dalam persidangan. Ya, jadi kalau kita melihat dalam setiap persidangan, majelis hakim melalui ketua majelis kan selalu menyampaikan itu. Ya, kalau ada ditemukan dugaan transaksional ya, dalam proses hukum ini, silahkan laporkan. Ya, saya pikir ketua majelis hakim kan menyampaikan itu tidak secara tersembunyi-sembunyi, tapi menyampaikan itu secara terbuka dan terang benderang di persidangan yang dibuka secara umum. Wacana kenaikan gaji bagi para penegak hukum yang digulirkan oleh Prabowo Subianto sempat membangkitkan optimisme masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih bersih, di mana para hakim bisa bekerja tanpa beban finansial dan terhindar dari godaan korupsi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum benar-benar didasarkan pada keadilan, bukan karena pengaruh atau tekanan dari pihak luar. Namun, harapan itu seakan pupus ketika publik menyaksikan penanganan kasus yang menimpa Nikita Mirzani. Proses hukum yang berjalan dinilai penuh dengan kejanggalan dan ketidakadilan. Terlebih langkah hukum yang ditempuh Nikita dengan melaporkannya ke Komisi Pemberantas Korupsi menambah kekecewaan masyarakat semakin memuncak. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek semua pidato saya di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu. Kekuasaan hakim itu juga tidak ujuk-ujuk bahwa dia mengambil kebijakan dengan semena-mena. Itu juga diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009. Nah, di dalam ketentuan pasal 25 dijelaskan bahwa majelis hakim itu
dalam memeriksa dan mengadili harus juga patuh dalam peraturan perundangan. Salah satunya adalah hukum acara pidana. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani tidak hanya menjadi sorotan di ranah hukum, tetapi juga memicu gelombang simpati dan dukungan yang masif dari sejumlah kalangan. Di media sosial, tagar-tagar yang menyerukan pembebasan Nikita bertebaran, menunjukkan betapa banyak publik yang merasa prihatin dengan nasibnya. Mereka menganggap proses hukum yang ia jalani diduga syarat dengan kejanggalan. Terlebih apa yang kemarin dialaminya saat jaksa penuntut umum bertindak arogan terhadap Nikita Mirzani, dukungan netizen pun mengalir deras, tidak hanya memberi dukungan, tetapi juga keprihatinan dengan penegakan hukum di negeri ini. Kenapa kasus Nikita Mirzani harus mendapatkan perhatian? Kasus yang ramai di jagat sosial media ini tidak hanya mendapat sorotan di netizen Indonesia, namun juga netizen Brunei Darussalam juga menyorot proses penegakan hukum dalam sidang kasus Nikita Mirzani. Di mana dalam proses persidangan ini, pasal yang dilaporkan dengan pasal yang didakwakan sudah berbeda. Selain itu, hal yang banyak disorot adalah dalam proses persidangan Nikita Mirzani ada beberapa hal keganjilan yang tidak selayaknya didapatkan dari seorang terdakwa perempuan. Yang pertama yaitu adanya pemakaian masker oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum melakukan aksi yang tidak selayaknya terhadap seorang terdakwa dan semua penegak hukum yang menangani kasus Nikita Mirzani, bahwa adanya Perma nomor 3 tahun 2017 di mana mengatur hak-hak seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, terdakwa maupun saksi, yang harus dilindungi hak-haknya, yang berkeadilan, harus dengan sikap yang manusiawi. Halo ratusan ribu orang penggemar dari Nikita menghubungi Hotman, minta agar Hotman juga membantu Nikita, dan juga banyak keributan di medsos. Pertanyaannya adalah, para pendukung daripada Nikita fokus ke arah tuduhan sebenarnya apa? Sekarang ini yang diributkan banyakkan hanya soal teknis persidangan, misalnya tentang jaket yang harus dipakai dan sebagainya. Tapi agar nanti kalian jangan terkejut, agar dari sekarang fokus, yaitu saya baca di medsos terkait dengan dakwaan adanya uang kurang lebih 4 miliar dari Reza Gladys ya. Ya, pertanyaannya adalah, apakah uang 4 miliar tersebut dalam kaitannya dengan endorse? Apakah itu ada kesepakatan bisnis? Kalau ada endorse, apakah ada bukti endorse? Dan juga apakah itu ada kaitannya dengan dugaan pemerasan dikaitkan dengan pencemaran nama baik? Itu yang akan dipertimbangkan oleh hakim nantinya. Ya tetap mendukung dong pastinya dong. Ami kan pasti bebas. Harapannya hari Bukti ini nyata kan udah kusebarkan ke semuanya. Harapannya Doktif akan jadi saksi gimana nih Kak? Oh pasti Doktif akan memberikan kesaksian yang sangat-sangat jujur, sejujur-jujurnya. Alhamdulillah ya Allah, senang banget ya Doktif jadi saksi, bisa membuat suatu mungkin masukan lagi ya yang bisa meringankan lah gitu loh, dan mungkin malah menangkal semua tuduhan-tuduhan yang udah dibuat oleh pihak RG, dan ini akan insya Allah akan menjadi titik terang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.